インドネシアで花粉化し、気象庁が日本への津波の可能性を調べています。気象庁によりますと、日本時間の午後9時ごろ、インドネシアにあるルアング봉도인가? Buntoe 걔가 왜 나의 욕을 하는지 난 지금 akan bertele-tele jika ada promotor dan sponsor yang mau memfasilitasi ini. Saya sama Carlos siap menghadapi si Toel pengamat sepak bola itu. Terima kasih. Hari ini banyak sekali kabar-kabar seputar timnas Indonesia. Mulai dari Shin Tae-yong yang akhirnya membalas Bung Toel, hingga persiapan luar biasa dari Coach John Hartman untuk FIFA Series, dan pembuktian berkelas para pemain timnas Indonesia di Eropa. Dan kita juga akan membahas masalah kerusuhan Liga 4 yang sedang jadi sorotan media Asia. Jadi, fans timnas wajib banget nih tahu informasi ini. Tonton videonya hingga selesai. Dan berikut adalah ulasannya. Kabar pertama, jersey baru timnas keluar, fans Malaysia menanti. Yah, sah suduh, Kalme resmi akan jadi aparel baru timnas Indonesia. Bahkan Kalme juga sudah menunjukkan bentuk emblem Garuda yang akan dipakai pada jersey baru timnas nanti. Kalau dilihat-lihat, bagus juga ya teman-teman. Kalme berjanji kepada para supporter timnas Indonesia bahwa harga jersey ori nanti akan jauh lebih terjangkau untuk semua kalangan. Ya, tentunya fans sudah tak sabar menunggu. Apalagi Mimin sih penasaran apa reaksi dari fans Malaysia saat melihat jersey timnas yang baru nanti. Mengingat tahun lalu, masalah jersey timnas Malaysia dan timnas Indonesia ramai banget dibandingkan, mengingat rilisnya juga hampir bersamaan. Kalian pasti ingat gimana jersey timnas Malaysia bersama Puma tahun lalu. Warnanya kuning terang dan bahkan dihujat oleh supporternya sendiri. Hahaha. Yuk, bisa yuk timnas Malaysia, kita rilis jersey baru barengan lagi di bulan Maret, biar seru. Kabar selanjutnya, Shin Tae-yong mulai marah kepada Bung Toel. Bung Toel adalah sosok yang sering kali dihujat netizen di sosial media. Hujatan dari netizen bukan tanpa sebab, mengingat Bung Toel dianggap pengamat yang hanya menyerang personal saja. Ya, seperti yang kita tahu, Bung Toel ini siapapun pelatih timnas Indonesia yang baru, tetap saja yang dibahas dan dibawa-bawa adalah nama Coach Shin Tae-yong. Hal itu membuat netizen geram, mengingat walau sudah tidak melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong juga banyak berjasa bagi perkembangan timnas Indonesia, diiringi beberapa sejarah yang tercipta. Buktinya, beberapa musisi terkenal seperti Judika bahkan mendedikasikan satu lagu khusus untuk Shin Tae-yong yang berjudul Ku Sedang Sayang-Sayangnya. Ya, lagu ini sangat mewakili perasaan para fans timnas saat itu yang lagi sayang-sayangnya, Coach Shin dipecat. Ya, kembali ke pembahasan Bung Toel, kerap membahas Shin Tae-yong dengan narasi buruk, rupanya semua itu seling dilihat dan didengar oleh Shin Tae-yong. Pada podcast bersama Atta Halilintar, Shin Tae-yong ditemani penerjemahnya yaitu JJ mengatakan bahwa dirinya sangat heran dan mulai tak nyaman kenapa orang yang bernama Bung Toel terus menyebut nama saya dengan narasi buruk. Padahal saya sudah bekerja keras. Saya berhasil menang melawan Arab Saudi di leg pertama. Jujur, saya tak tahu apa alasannya terus menyebut nama saya. Dan saya mulai tak nyaman dengan itu, tegas Shin Tae-yong saat podcast bersama Atta Halilintar. Ya, jangankan Coach Shin Tae-yong, kayaknya publik sepak bola Indonesia juga sudah muak dengan narasi-narasi dari Bung Toel. Gimana menurut kalian? Apakah Bung Toel ini memang sangat menyebalkan? Komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, citra PSSI dan Liga Indonesia jadi sorotan di Asia. Seperti yang kalian tahu bahwa di Indonesia ini ada 4 kompetisi liga, yang mana BRI Super League adalah kompetisi paling tinggi, ya bisa dibilang Liga 1 Indonesia. Namun dari Liga 2 sampai Liga 4 masih banyak sekali kejadian dan isu yang sangat mencengangkan. Mulai dari isu mafia wasit, permainan kasar, tawuran, dan lain-lain. Bahkan video pemain yang menendang dada pemain di Liga 4 kini viral dibahas oleh media Arab Saudi dan Jepang loh teman-teman. Ya, ini wajar saja, karena tendangan maut tersebut tak seharusnya ada di pertandingan sepak bola. Para media di Asia mempertanyakan, apa sikap federasi yaitu PSSI tentang kejadian ini? Ya, dengan ini nama PSSI dikit demi sedikit tercoreng ya teman-teman. Jangankan di Asia, klub-klub di BRI Super League saja sering protes loh sama PSSI dan PT LIB. Apakah PSSI benar-benar harus dirombak total dan exco-nya diisi orang-orang yang ngerti bola seperti para legend contohnya? Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, pemain timnas Indonesia beri pembuktian berkelas di Eropa. Ya, saat ramai pemain diaspora yang berbondong-bondong bergabung ke klub BRI Super League, pemain diaspora yang masih berlaga di Eropa saat ini justru kian membuktikan ketangguhannya. Contohnya, sosok seperti Justin Hubner yang saat ini mulai menjadi idola baru di kalangan supporter Fortuna Sittard. Di usianya yang baru 22 tahun, Justin Hubner menunjukkan mental tahan banting yang luar biasa. Lama bermain di tim muda Wolves, tak ada kepastian terkait masa depan di klub itu, Hubner tak udah surut. Barangkali banyak tim Asia yang menaruh minat kala itu, namun ia lebih memilih balik ke Belanda dan bergabung dengan klub Eredivisie di Belanda.
Awalnya permainan keras Hubner mendapat banyak kritikan dari para pelaku sepak bola di sana. Namun, sekali lagi, mentalnya tak surut sedikit pun. Justru sekembalinya dari masa hukuman, ia malah semakin produktif dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Hari ini, sudah tak terhitung berapa ratus ribu orang di internet yang mengecam cara mainnya dalam laga-laga tertentu. Namun, di usianya yang baru 22 tahun itu, Hubner menunjukkan bahwa ia tak mudah menyerah. Dan hari ini karakteristik dari Justin Hubner mulai mendapat pujian dari kalangan supporter Fortuna Sittard. Selanjutnya ada Kevin Dix yang saat ini benar-benar jadi bintang baru di hati supporter Borussia Mönchengladbach, yang mana awalnya Kevin Dix tak dipercaya menjadi eksekutor penalti. Tetapi saat rekan-rekannya selalu gagal mengeksekusi penalti, saat itulah momen pembuktian Kevin Dix tiba. Saat ini tercatat sudah 3 kali Kevin Dix mengeksekusi penalti dengan sempurna tanpa kegagalan, yang membuat Kevin Dix saat ini jadi idola baru di Bundesliga. Selanjutnya, Jay Ijes dan Emil Audero yang malam tadi saling bertemu juga menunjukkan permainan yang bagus. Pada laga Sassuolo versus US Cremonese malam tadi, Jay Ijes dan Sassuolo berhasil menang tipis 1-0. Yang menarik dari laga Inji adalah kejadian setelah laga, yang mana seusai laga berakhir, Emil Audero dan Jay Ijes menyempatkan diri untuk diwawancarai oleh salah satu reporter asal Indonesia. Keasikan mengobrol Emil Audero bahkan sampai ditinggal oleh teman-temannya karena saat itu bus dari klub US Cremonese pergi tanpa Emil di dalamnya. Setelah para staf sadar bahwa Emil tertinggal, pihak klub Cremonese langsung menjemput Emil dengan kendaraan pribadi milik klub sehingga Emil bisa kembali ke bersama teman-temannya. Hahaha, ada-ada saja ya teman-teman. Selain ketiga pemain tersebut, Nathan dan Dan James juga menunjukkan performa yang bagus. Jadi musim ini adalah musim yang indah bagi para pemain diaspora kita ya teman-teman. Kabar selanjutnya, John Hartman tak mau libur, sebut sudah fokus cari pemain. Ya, setelah resmi diumumkan menjadi pelatih timnas Indonesia dan akan menetap di Indonesia, John Hartman langsung tak ada jeda. John Hartman langsung pergi ke stadion untuk menyaksikan beberapa laga lanjutan BRI Super League putaran kedua. Terakhir, John Hartman ditemani Shane Patinama yang saat ini resmi jadi pemain Persija Jakarta, menyaksikan langsung laga Persija versus Madura United, yang mana pada momen itu, Shane Patinama terlihat aktif mengobrol dengan John Hartman. Dan kemarin juga John Hartman datang untuk menyaksikan laga Persib Bandung versus PSBS Biak. John Hartman mengaku ingin mulai fokus mencari pemain untuk ajang FIFA Series 22 Maret nanti. Mengingat kali ini target timnas Indonesia adalah memenangkan 2 laga di FIFA Series, sehingga bisa mendongkrak ranking FIFA Indonesia yang saat ini masih berada di peringkat 122. Maka dari itu, John Hartman ingin terus memantau Liga Indonesia dan berharap bisa mendapatkan pemain yang bagus. Jadi persiapannya harus teliti dengan scouting. Sekarang adalah waktunya untuk memahami benar-benar gaya main kita. Jadi malam ini saya akan menyaksikan laga untuk mulai melihat pemain lokal. Saya punya waktu untuk menyaksikan Bali United saat pramusim atau laga persahabatan beberapa hari yang lalu, yang mana itu bagus. Jadi sekarang adalah waktunya untuk melihat kolam talenta kita, tegas John Hartman. Ya, para fans timnas juga sudah mulai mendukung John Hartman. Dan bahkan tak sedikit yang mulai penasaran seperti apa gaya melatih dan permainan timnas bersama John Hartman. Mengingat secara karakteristik John Hartman ini cool banget coy. Tegas, lugas, gaya bicaranya juga enak banget. Jadi tak heran banyak fans timnas yang kini mulai penasaran pada sosok John Hartman tersebut. Ya, kurang lebih 1 bulan lagi timnas Indonesia akan menjalani laga pertamanya di tahun ini. Era baru akan dimulai. Beberapa pemain aboard juga perlahan menunjukkan performa yang bagus. Mereka musim ini benar-benar menunjukkan performa yang konsisten. John Hartman sendiri ingin pemain yang bermain di Eropa dan pemain yang bermain di Asia mempunyai kualitas yang tidak terlalu jauh. Fokus John Hartman adalah ingin membangun skuad ideal untuk jangka panjang. Yang berarti John Hartman ingin membentuk tim final untuk Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Jadi mari teman-teman, kita doakan yang terbaik bagi era baru timnas Indonesia saat ini. Jangan lupa like dan subscribe agar teman-teman selalu dapat informasi valid seputar timnas Indonesia terbaru. Sehat selalu dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.